yang perlu quantity ya, misalkan pembelinya ada 100, lalu pieces terjualnya adalah katakanlah 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini yang lagi rame yaitu SEED 1250. Awalnya saya dengar itu 1250 doang. Tapi ternyata dipikir-pikir lumayan juga, apalagi kalau saya mencoba mencoba memperluas perspektif. Apa kabarnya yang main 5 ribuan? Apa kabarnya yang main 10 ribuan? Apa kabarnya yang main 20 ribuan? Katakanlah teman-teman jualannya 20 ribuan aja ya, 20 ribuan. Berarti 1250 itu sekitar 5% loh. Sekitar 5%. Jadi ibarat kata naik admin fee 5%. Lumayan banget, lumayan banget. Bahkan belakangan lagi. Berbarengan dengan ini adalah biaya gratis ongkir ekstra naik untuk di Shopee dan TikTok juga semakin gelap biaya admin fee-nya dan segala macam. Jelas ini video ini mudah-mudahan jadi solusi. Saya akan ngasih tahu beberapa opsi solusi yang menurut saya mudah-mudahan solutif, mudah-mudahan menjadi solusi buat Anda. Oke, ini nah saya tekankan dulu ya, ini 1250 itu per pesanan selesai loh ya. Jadi kalau pesanan belum selesai nggak akan kena 1250 dan ini setelah admin fee, oke? Dan ini per pesanan. Jadi kalau teman-teman katakanlah satu invoice itu ada 5 pieces, itu kenanya bukan 1250 kali 5, bukan, tapi tetap hanya 1250. Itu per pesanan, per invoice yang selesai. Oke, saya tekankan itu. Oke, lalu solusinya gimana? Pertama, pendahuluan dulu. Pertama, jika jika nih kita mengandai-andai ya, jika semua kompak, semua seller di seluruh Indonesia di TikTok atau Shopee semuanya kompak naik harga, tentu no problem. Sangat-sangat no problem karena orang sudah habit sekarang jualan online, orang sudah ketergantungan apalagi dengan adanya Shopee Pay misalkan. Itu orang ya belanjanya di Shopee. Mau nggak mau dia kalau semua seller naik harga, mau nggak mau dia tetap beli juga. Jadinya jika semua kita kompak, aman, which is nggak mungkin. Pasti ada juga yang nggak usah naikin harga, toh masih masih masuk, toh HPP-nya masih bisa ditekan dan berbagai macam alasannya. Jadi makanya teman-teman harus melakukan sesuatu. Oke, yang kedua implikasinya apa? Kenaikan ini teman-teman wajib adjust harga atau adjust ROAS atau dua-duanya. Apalagi nanti iklan JMV Max kan akan menjadi yang utama. Iklan manual akan ditiadakan. Jadi teman-teman harus adjust harga atau adjust ROAS atau adjust dua-duanya. Nanti solusinya di akhir saya akan kasih lihat kalkulator target ROAS yang baru, jadi lebih mutakhir yang ada si faktor 1250-nya ini. Oke, solusinya gimana? Pertama, opsi yang simple. Opsi pertama, ya udah aja semua produk ditambahin 1250. Jadi semua produk Anda mau harganya berapapun itu, mau yang main 10 ribuan, main 100 ribuan, main sejutaan, tambah 1250, simple. Selesai, masalah Anda selesai. Cuman, bagaimana produk yang di bawah 10.000, bagaimana yang di bawah 5.000? Nah, ini kan harus lihat kiri kanan, kompetitor naikin atau enggak. Dan saya cukup yakin, ada yang naikin, ada yang enggak. Berbagai macam alasannya, ada yang nggak tahu ada kebijakan ini, ada yang ternyata masih masuk budgetnya, HPP-nya, atau yang ternyata lagi buang stok. Jadi harus lihat kiri kanan. Jadi kalau opsi ini memang simple, tinggal tambah 150 aja, tapi kelemahannya mungkin nggak fit, nggak cocok buat yang main ya minimal ya, kurang dari 20.000 tuh nggak cocok. Kalau ditambahin 1050 langsung ya, nggak cocok. Ya boleh-boleh aja, simple selesai. Ya kalau nggak laku, ya sudah tinggalkan. Cuan or leave it, itu juga boleh. Simple, sederhana. Dan kelemahannya lagi adalah ini kurang akurat. Karena apa? Kalau kita nambahin harga 1050, katakanlah harga kita X. Ingat, X tambah 1050 harga kita kan jadi tambah 1250. Pengalinya pun bertambah 1050 untuk admin fee. Jadi admin fee yang biasanya berapa akan berubah. Yang intinya kalau plus doang 1050 harusnya nggak plus 1050 jika teman-teman ingin profitability yang sama. Tapi simpelnya ya udah plus 1050 aja atau dibulatin aja plus 2000 aja. Selesai masalah teman-teman. Oke, ini opsi satu simpel tapi ada beberapa kelemahan. Opsi 2 harganya tetap tapi ngasih minimum pembelian. Ini ngitungnya sederhana. Ini saya kasih tahu rumusnya aja ya. Jadi ini kan kenaikannya 150. Terus teman-teman ikhlasnya berapa? 1250 ini berapa persen dari omsetnya teman-teman? Mau 0,5%, 0,1%, 1%, 2% ya terserah teman-teman. Karena ini suatu hal yang tidak bisa kita protes kan karena kita nggak punya bargain terhadap platform ini. Jadi otomatis
biaya kita kudu naik. Jadi teman-teman ikhlasnya berapa, lalu harga produk teman-teman berapa? Ilustrasi. Misalkan teman-teman ikhlasnya 1.250, ini menjadi cost sebesar 1% dari omset teman-teman atau dari harganya teman-teman. Oke, misalkan 1%, lalu harga teman-teman misalkan menjualan di 1.000. Ya udah, sederhana aja, 1.250 itu ya, which is adalah harganya dari Shopee, itu harus sama dengan 1% terhadap harga kita. Berarti Rp1.000 dikalikan X, yang kita cari X ini, yaitu minimum pembeliannya berapa. Udah gini doang. Jadi X-nya adalah 1.250 dibagi 1.000, sama ya, ini 1.250 dibagi 1.000, lalu 1%-nya pindah ke bawah, X-nya pindah ke atas. Selesai. Jadinya 1.250 dibagi 1.000 dikalikan 1%. Atau persennya ini naik ke atas. Jadinya 1.250 ditambah nolnya 2 dibagi 1.000 sama dengan coret 3, 1, 2, 3 sama dengan 125. Jadi kalau teman-teman price range-nya di Rp1.000 dan ikhlasnya ini biaya 1.250 adalah 1%, berarti teman-teman kudu set minimum pembelian sebesar 125 pieces untuk produk tersebut. Ini opsi 2. Kalau masih bingung, tonton berulang. Ini rumusnya yaitu X sama dengan 1.250 dibagi B dikalikan A. A itu adalah teman-teman ikhlasnya berapa persen. B itu adalah harga produk existing teman-teman sekarang. Itu kalau teman-teman mau harganya tetap, tapi dikasih minimum pembelian dan gak terlalu perih. Karena cuma mungkin 1% atau 0,5%, terserah preferensinya teman-teman. Yang ketiga, diskon kasih minimum pembelian. Nah, ini juga sederhana sebetulnya, tapi mengikuti kaidah yang solusi nomor 2 tadi. Jadi misalkan teman-teman jualnya asalnya 4.000, ya udah keep aja 4.000, tapi maksimum pembelian 1. Tapi teman-teman wajib pakai harga coret. Jadi kalau teman-teman pakai harga coret, jadi harga dasarnya misalkan 5.000, terus teman-teman coret jadi 4.000, dan maksimum pembelian adalah 1. Jadi kalau ada yang belinya 2 katakanlah, berarti 4.000 ditambah 5.000. Jadi si 1.250-nya ini di cover di pieces kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan mengikuti kaidah yang tadi sebelumnya. Oke, ini pakai kalau teman-teman pengen harga yang tertampilkannya tetap 4.000 tapi dikasih maksimum pembelian 1 pieces. Atau ya 10 pieces, atau ya terserah teman-teman lah. Yang intinya, pieces selanjutnya untuk mengcover si 1.250. Ini opsi solusi yang ketiga. Dan yang terakhir opsi solusi keempat, ini yang menurut saya cocok buat saya, mudah-mudahan cocok juga buat teman-teman. Ya udah, anggap aja 1.250 ini sebagai HPP perpesanannya teman-teman. Jadi kita punya HPP, harga pokok perolehan atau harga pokok produksi terhadap satu pieces barang nih, atau pengadaan terhadap satu pieces barang. Tapi per paketnya kita juga punya HPP-nya. Contohnya kayak lakban, thermal, atau plastik. Itu juga kan bisa kita golongkan sebagai HPP. Bisa juga kita golongkan sebagai cost operasional, ya bebas. Betulnya boleh-boleh aja, dua-duanya boleh. Tapi yang si 1.250 ini kita anggap aja sebagai lakban, sebagai thermal, kertas thermal ya sebagai plastik. Yang dimana boleh juga kita kategorikan itu sebagai HPP. Jadi HPP per pesanan, yaitu plus 1.250. Jadi kalau HPP kita naik, harganya tetap boleh bisa, yaitu tinggal adjust ROAS-nya aja. Atau kita mau ROAS yang sama, harganya perlu dinaikkan, dan seterusnya. Nah, saya sudah bikin kalkulator, jadi kalkulator ROAS. Jadi sebelumnya teman-teman yang sudah punya format, sudah punya template kalkulat target ROAS saya, nah ini yang mutakhirnya yang ada 1.250-nya, teman-teman masuk aja ke ganirozaki.com, terus di sini tools pamungkas seller, di sini ada kalkulator hitung target ROAS, nih beli yang free. Ini free. Beli aja free, klik aja di situ. Oke, nah ini bentuknya kayak gini. Ini free-nya ini free-nya hanya 10 menit ya teman-teman. Jadi saya kasih 10 menit teman-teman untuk pakai ini. Nanti kalau udah habis waktunya tinggal refresh aja kalau nggak mau bayar. Tapi kalau mau bayar teman-teman bisa pakai sepuasnya. Harganya berapa? 50.000 doang. Ini saya jelasin ya, singkat aja teman-teman, nanti bisa baca sendiri. Karena ini free, teman-teman bisa pelajari sendiri. Dan ini menurut saya sih sudah sangat-sangat menjelaskan. Karena produk yang bagus adalah dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, bisa menjual dirinya sendiri. Itu adalah produk yang bagus. Nah, ini kan produk saya, si kalkulator ROAS ini. Ini sudah ada penjelasannya menurut saya cukup sederhana. Jadi ini harga finalnya teman-teman tinggal input aja, katakanlah ini contohnya 100.000, lalu voucher maksimumnya 2.000 katakanlah ya. Ini kita definisikan sebagai A, ini sebagai B, lalu admin fee-nya 12,1%. Kita definisikan sebagai C. Admin fee-nya, saran saya teman-teman jangan baca dokumentasinya Shopee yang katanya kategori ini berapa persen, kategori berapa persen, jangan.
lebih bijak, teman-teman lihat invoice teman-teman, random cek aja 3 atau 4 invoice, lalu lihat admin fee-nya berapa, dibagikan kepada omset setelah voucher. Oke, itu adalah admin fee-nya teman-teman. Nah, itu baru input ke sini, ke yang C ini. Lalu kita akan ketemu omset real kita, yaitu A dikurangi B, yang dimana harga final ini dikurangi voucher, dikalikan admin fee. 1 dikurangi C, 1 ini 100%. 100% dikurangi 12,1%. Artinya kan itu yang kita dapat. Jadi, kita dapat omset real ya, omset real yang mungkin bakal masuk ke rekening kita, yaitu 86.000 sekian kalau harganya segini. Lalu masukin input HPP per piecesnya. Ini HPP per pieces, bukan HPP per pesanan dulu. HPP per pieces katakanlah teman-teman 5.000, 50.000 perak, katakanlah ya, ini contoh ya. Lalu teman-teman, nah ini yang terbarunya yaitu soal si 1250. Teman-teman cek ke performa produk teman-teman untuk input pembeli sama pieces terjual. Jadi kalau contoh di produk saya ini, dia pembelinya 75 orang dalam 3 bulan terakhir dengan pieces terjualnya, kebalik. Ini pieces terjualnya 75, pembelinya 63. Oke. Nah, di situ tinggal input aja. Ya udah, ini pembelinya 63, pieces terjualnya 75. Sehingga ini menjadi faktor pengali. Jadi F dibagi G yaitu 0,84 sebagai HPP per pesanannya teman-teman terhadap si 1250. Oke. Dan kalau saran saya, kalau angkanya nggak lebih dari 2, ya udah kosongin aja, alias per paket cuma 1150. Tapi kalau teman-teman misalkan contoh, teman-teman jualannya memang yang produk quantity ya, misalkan pembelinya ada 100, lalu pieces terjualnya adalah katakanlah 2000. Nah, ini otomatis terhitung. Berarti per HPP per pesanannya itu 0,0 faktornya 0,05 dikalikan 1250, yaitu H ini dikalikan dengan 1250, which is sama dengan 62 perak HPP per pesanannya teman-teman. Plus di sini ada HPP per pesanan teman-teman yang lainnya, siapa tahu teman-teman mau input lakban, input thermal dan sebagainya, boleh diinput misalkan tembak aja lah 1000 perak misalkan. Atau kalau yang dropship, biasanya dropship tuh ada biaya per paket, biasanya udah ditentuin sama si suppliernya, misalkan 2000, 3000, 5000 dan seterusnya. Misalkan 5000, input aja, nanti akan muncul di sini HPP realnya berapa. Tapi kalau dikosongin nggak apa-apa, dikosongin aja. Nah, sebagai contoh yang ini ya, jadi kalau misalkan 30 hari terakhir 100 orang pembeli dan ada 2000 pieces terjual, kita nambah HPP-nya 62. Ketemulah HPP real kita, HPP real, yaitu 50.000 tadi ditambahkan dengan 62, sekian, ketemulah E plus I plus J. E plus I plus J dibulatkan ke atas jadinya 50.063 rupiah. Ini HPP real. Lalu di sini ada harga final dikalikan HPP real, ini ketemu 1,9 kali. Jadi kalau teman-teman variasinya banyak, cukup hitung satu aja, terus ini disebar ke varian yang lain. Jadi kalau teman-teman pengen main di ruas segini, pengen main di pricing segini, HPP segini, dikalikan disebar ke yang lain di 1,9 kali. Kalau dengan angka ini. Lalu ke bawahnya ada gross profit real, yaitu D dikurangi K, yang dimana adalah D itu adalah omset real kita dikurangi dengan HPP real kita, gross profit. Itu adalah profit kotor. Ya, hanya omset dikurangi harga pokok perolehan. Lalu di bawahnya ketemulah 36.000 tadi ya, gross profitnya, karena sederhana nih, teman-teman bisa pelajari sendiri kok, ini sangat bisa karena ada notasinya nih, ini D dikurangi K, 36.000. Terus di sini yang M ada overhead non iklan sama O. Ini terserah teman-teman input berapa. Ini saya presetnya 10% sama 7%. Jadi ini untuk kontrakan, internet dan sebagainya, itu cuma teman-teman sendiri yang tahu. Kalau teman-teman nggak tahu atau bingung, tembak aja lah. Tembak aja kan nggak mungkin 100%, nggak mungkin. 100% jadi kontrakan, jadi listrik kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga 0%, ya kan nggak mungkin. 50% juga nggak mungkin. Jadi kalau saya tembak ya sekitar 10%. Angka saya pribadi sebenarnya nggak 10%, saya tuh di 20%. Kontrakan, gaji, dan sebagainya itu di 20%. Tapi saya di sini di kalkulator ini presetnya adalah 10%, dan itu teman-teman silahkan ganti aja, tergantung teman-teman. Jadi ketemulah estimasi overhead non iklannya, yaitu ini M ini dikalikan dengan D dikalikan dengan omset real, karena kan kontrakan dan sebagainya kan itu uang real ya, jadi fairnya di pembaginya kepada omset real, bukan ke omset yang harga final yang 100.000 ini. Terus nah di sini teman-teman penting juga, teman-teman harus punya target margin profit bersih. Target ya,
Ini bebas aja terserah teman-teman. Di sini saya setnya 7 walaupun nggak realistis sebetulnya. Jadi ya anggaplah 7, karena kenapa 7? Karena inflasi waktu saya bikin ini adalah 6,25. Ya udahlah 7 lah, at least di atas inflasi. Tapi kalau mau realistis ya, kalau kita berkaca kepada Elzata aja profit bersihnya cuma 1% teman-teman. Elzata gitu loh, yaitu salah satu brand muslim ya top lah, top di Indonesia. Ya katakanlah 3%. 3% lah kalau teman-teman mau. Lalu hitung ketemu di paling bawah ini adalah ROAS pembukuan sama ROAS seller center Shopee. Nah, teman-teman tinggal tinggal apa ya? Tinggal iterasi aja. Cocok nggak nih dengan pricing segini, HPP segini, main ROAS iklan Shopee-nya di 4,5. Oh, pede nih di 4,5. Oh, ya udah, gas. Atau kalau ternyata aduh nggak pede nih main di 4,5, kayaknya kegedean iklannya, saya mau main dimurahin dikit lah, ya udah main 75.000 misalkan harganya. Jadi main di ROAS 14,4, pede bisa nggak? Main di ROAS 14,4, pede nggak? Set GMV Max-nya di 14,4. Itu balik lagi ke teman-teman. Makanya tadi saya di awal bilang bahwa akibat cuma 1.250 ini kita harus adjust harga, adjust ROAS, atau adjust dua-duanya. Nah ini hati-hati betul. Ini di sini yang R sama S ini berbeda. Jadi ROAS pembukuan itu adalah real uang kita, dan ROAS seller center itu adalah yang terpampang di dashboard. Jadi yang di-input ke seller center adalah saran saya yang ini plus 1. Jadi 15,4 saran saya seperti itu. Jadi karena ini pengali dan pembaginya beda, karena ROAS seller center itu kan nggak kehitung sama admin fee dan nggak kehitung sama PPN. Makanya rumusnya A alias omset harga final kita dibagi Q itu adalah CPA kita atau cost per itu ini nih, iklan maksimum per piecesnya di kasus ini 5.700 dibagikan 1,11. 1,11 ini adalah 100% ditambah 11% dari PPN. Sehingga ketemulah hasilnya 14,4. Oke, itu wah ternyata panjang juga 16 menit. Ini kalau saya jelasin sendiri mungkin bisa panjang banget. Tapi yang jelas ini harusnya sudah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Silahkan masuk aja ke ganirozaki.com. So langsung di sini ada tools pemungkas seller, lalu pilih yang kalkulator hitung target ROAS Shopee, di sini beli yang free aja. Yang free yang ini ada yang berbayar yang 50.000, itu lebih advance lagi, itu tarik mundur kalau kita mau untung berapa, maka ROAS-nya berapa kali HPP, itu bikinnya susah, makanya saya kasih berbayar. Kalau yang ini free aja, walaupun cuma 10 menit ya teman-teman. Saya kasih waktu 10 menit tiap akses, tapi kalau udah habis tinggal refresh aja, balik lagi ke 10 menit. Kalau mau yang berbayarnya mau belum puas, pengen pelajari ini lama, beli aja, klik di sini, harganya 50.000 juga, dan teman-teman bisa sepuasnya. Itu aja, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Berat memang, berat. Admin fee naik 1.250. Nanti mungkin PPH final akan dipungut langsung oleh e-commerce, which is implikasinya banyak. Mungkin daftar harus pakai NPWP, terus kita nggak bisa pecah badan, wah macam-macam. Di depan makin berat teman-teman. Udah nggak mungkin lagi teman-teman sendirian. Udah nggak mungkin lagi. Kita harus kolaborasi. Udah menurut saya stop menganggap seller lain sebagai kompetitor. Penyebutan nggak apa-apa, tapi ketika melihat tokonya, ketika melihat orangnya, itu kawan kita juga, kawan kita sendiri juga, kita bisa mungkin ada yang bisa dikolaborasikan. Makanya kalau saya menginisiasi banyak hal, salah satunya adalah ada MBGR, teman-teman bisa cek di website saya, itu komunitas tiap Jumat Zoom, lalu ada yang di Bandungnya, kita tiap bulan kumpul, lalu kita ada arisan friend order, kita ada arisan status WhatsApp, dan macam-macam. Sudah saatnya kolaborasi, yuk join sama komunitas saya, cek aja di ganirozaki.com. Itu aja teman-teman, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.